oke, funnel-nya gendut tapi ruasnya satu, nggak kan? Yang saya sih nggak kuat. Nah, itu makanya ruasnya berapa dan lain sebagainya. Dan lagian nanti ketika misalkan, oke lah teman-teman mencapai fase, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini seri GMV Max Shopee Mastery. Udah lama nggak bikin konten iklan. Karena aslinya saya nggak terlalu pusing sih sebetulnya iklan. Sebelum Auto Selawe. Sebelum Auto Selawe ya. Tapi setelah Auto Selawe, lumayan menyita pikiran juga. Karena Selawe buat saya sebagai peternak itu nggak make sense. Nggak make sense saja. Oke, sekarang saya akan bahas tentang auto menuju ROAS. Transisinya bila mana sih? Dan sebenarnya videonya nih, konten tentang ini udah pernah saya bahas, nggak apa-apa lah, saya bikin lagi ya. Pertama, eh kalau tokonya satu atau dua, atau ya dua atau tiga lah, auto 25 itu oke. Auto auto selawat itu oke lah, nggak terlalu, harusnya nggak terlalu perih. Hanya fase learningnya jadi lebih cepat aja. Anda harus lebih cepat evaluasi aja. Jadi kalau saya punya satu atau dua toko atau tiga toko main auto 25, fine, bagi saya fine. Itu masalah seberapa cepat kita belajarnya. Kalau goceng ya agak lebih cepat karena lima kali lipat daripada yang goceng. Jadi kalau tokonya satu dua tiga, oke, main auto goceng aja. Tapi kalau peternak kayak saya, nggak cocok main auto goceng karena perih banget. Karena dan nggak mungkin satu hari mengevaluasi seluruh toko. Nggak mungkin satu hari ngecekin semua toko, nggak mungkin. Butuh berapa admin? Nggak mungkin. Jadi buat para peternak, nggak cocok main auto selawe. Dan saya akan fokus kalau misalkan teman-teman yang bukan peternak, yang satu atau dua atau tiga tokonya. Transisi dari auto ke ROAS. Kita konsep dulu ya. Jadi auto itu, ini melalui dokumentasinya Shopee dan juga pengalaman saya dan mendengar para curhatan seller-seller, memang auto itu mindsetnya bukan nyari penjualan teman-teman, tapi untuk gemukin funnel. Gemukin funnel. Funnel itu apa? Nah, banyak yang belum paham. Ini adalah teori dasarnya, teori fundamentalnya jualan online. Karena kalau nggak jualan online, jualan offline, funnel ini nggak terukur. Berapa yang datang, berapa yang nanya, berapa yang check out, itu nggak terukur. Tapi kalau online, tercatat semua. Dan ini teori paling fundamental. Kalau teman-teman belum tahu dan nggak mau tahu, coba segera cari tahu apa itu funneling marketing. Dan sebenarnya udah cukup usang funneling itu sebetulnya. Jadi ada yang lebih mutakhir lagi dari funnel, namanya flywheel. Ya kayak funnel juga sebetulnya, tapi lebih lebih keren aja gitu lah secara frameworks ya. Jadi funnel itu kan dari, katakanlah dari satu yang CO, nggak mungkin satu yang lihat, satu yang ATC. Nggak realistis. Mungkin terjadi, tapi nggak realistis. Pembeli kedua, pembeli ketiga nggak mungkin tiga, tiga visitor, tiga ATC, tiga CO. Nggak mungkin. Realitanya, misalkan tiga yang CO, ATC-nya mungkin 30, visitornya mungkin 300. Makanya disebutnya funnel. Karena menyempit. Dari 300 yang lihat, nggak mungkin semuanya beli. Nggak mungkin semuanya ATC. Jadi sebagian ATC, dari yang ATC nggak mungkin juga semuanya beli. Jujur aja teman-teman, kalau belanja di TikTok, di Shopee pasti ATC-nya banyak daripada yang dibeli. Nggak mungkin ATC beli, ATC beli, ATC beli, ATC beli, ATC beli. Nggak mungkin. Jadi itulah namanya funnel. Itu udah apa ya? Udah memang sunatullahnya seperti itu. Oke, jadi gendutin funnel. Funnel tuh yang seperti ini. Jadi makin gendut artinya kalau ini 3.303. Kalau misalkan ininya 100, ininya berarti ATC-nya misalkan 1.000, ini misal aja ya. Ininya visitornya 10.000. Jadi gendut banget. Jadi makin gendut funnelnya, makin matang. Jadi makin gendut, makin matang. Yang tadi, funnel itu bukan hanya visitor. Kalau visitor saja, itu visitor saja yang gendut, yang ATC-nya 0, itu jelas fail. Jadi harus menyeluruh secara funnel. Nah, tadi simpelnya visitor, ATC, beli. Visitor, ATC, beli. Funnelnya sesimpel itu, sederhana itu. Saya simplifikasi, jadi cuma tiga itu. Jadi kalau makin gendut, si corongnya makin gendut, makin banyak angkanya, itu makin layak untuk ke GMV Max ROAS. Jadi makin gendut, makin matang, dan makin siap untuk ke ROAS. Jadi simpelnya gini, kalau teman-teman baru upload langsung GMV Max ROAS, jarang terjadi. Iklannya langsung gacor, jarang terjadi. Saya pernah ngalamin, itu hanya terjadi jika untuk produk-produk tren. Kalau bukan produk tren, sepertinya ada ya, tapi ya nggak realistis lah, nggak realistis. Jadi kalau baru upload, langsung GMV ROAS, kemungkinan besar nggak jalan. Itu kemungkinan besarnya, karena memang funnelnya nggak ada. Makanya perlu digendutin dulu funnelnya, dipanasin dulu funnelnya, sehingga ketika funnelnya udah gendut, baru GMV kelas. Nah, masalahnya menuju funnelnya matang dan gendut, kuat nggak?
ROAS-nya masuk nggak? Biayanya berapa? Oke, funnel-nya gendut, tapi ROAS-nya 1. Nggak akan. Yang saya sih nggak kuat. Nah, itu makanya ROAS-nya berapa dan lain sebagainya. Dan lagian nanti ketika misalkan, oke lah teman-teman mencapai fase, oke layak nih untuk ROAS, makin gendut, makin matang, layak nih untuk ROAS. Itu pun ketika kita pindahin ke ROAS yang misalkan ROAS tujuan kita tidak sama seperti ROAS yang didapatkan ketika JMP Max Auto, itu akan kemungkinan traffic akan turun. Kemungkinan besar traffic akan turun karena dia fitnya di JMV Auto tersebut. Katakanlah di JMV Auto udah sebulan dapat ROAS-nya 3. Teman-teman pengen dapat ROAS 25. Langsung set 25, oke funnel-nya udah gendut, 25 akan jalan. Tapi akan jauh menurun ketika auto. Dan memang gitu karena kesetimbangannya adalah di ROAS 3. Oke, masalah set ROAS-nya kayaknya kepanjangan deh. Nah, yang jadi soal menuju gendut atau matang ini teman-teman kuat nggak? Kuat dalam artian siap menahan perihnya atau enggak? Kalau saya, parameter gendut saya itu 7 orderan dalam 7 hari terakhir. Itu ya tinggal tarik mundur aja. Kalau ya orderannya 7, ATC-nya berapa, views-nya berapa, kan gendut. Yang tadi, ini beriringan. Ketika yang ordernya udah 7, nggak. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Beriringan. Ketika yang ordernya udah 7, nggak mungkin yang ATC-nya cuma 7, nggak mungkin visitornya cuma 7, pasti lebih dari itu. Nah, semakin gendut itu semakin baik. Nah, dari nol orderan ke 7 ini butuh berapa lama? 1 hari, 2 hari, 30 hari, walau alam. Itu tergantung produknya, banyak banget faktornya. Dan saya sangat menyarankan yang teman-teman jadikan KPI-nya bukan jumlah hari, tapi seikhlasnya. Apaan seikhlasnya? Ini saya banyak sih teknikalnya juga ada, cuman biar crunchy di teman-teman, biar semuanya bisa paham. Menurut saya term seikhlasnya adalah yang paling pas. Jadi semua bisa paham. Karena kalau yang ngerti teknikal, nanti saya akan jelaskan sedikit juga soal teknikalnya. Itu ya harusnya paham bahwa seberapa boncos, seberapa mungkin dia bisa balik modal, terus cost per acquisition-nya banyak macamnya. Tapi buat teman-teman biar simple, ya udah seikhlasnya aja. Kalau ternyata udah nggak ikhlas dan belum nyampe 7 juga, ya udah antara kalau ikhlas lanjut main auto, kalau nggak ikhlas, kalau saya lebih memilih move on. 90% kasus saya move on daripada ubek-ubek produk itu. Lebih baik saya move on, cari produk lain, atau arsipin, re-upload produk tersebut. Itu yang paling sering saya lakukan, dua itu. Move on, arsipin, re-upload. Selebihnya kayak ganti atribut, ganti foto, ganti judul, saya pribadi tidak melakukan. Dan teman-teman yang melakukan, saya yakin pun eh, apa ya, perubahannya nggak terlalu signifikan. Karena kayak ganti judul, yang tadinya judulnya gamis dewasa jadi abaya dewasa, itu nggak terlalu signifikan marketnya teman-teman. Ya itu kan keserupaan, itu kan similarities. Jadi ganti atribut, judul, foto mungkin nggak terlalu signifikan. Untuk memperbaiki performa iklannya. Kalau foto agak lebih mending, agak lebih atas daripada judul. Jadi bagi saya, daripada ngubah-ngubah hal tersebut yang signifikansinya sedikit, saya lebih baik move on atau arsipin dan re-upload. Itu saya. Kalau udah nggak ikhlas. Nah, nggak ikhlasnya segimana? Nah, itu balik lagi ke dompet masing-masing. Nah, ini saya juga bingung membuat ini lebih mudah dicerna oleh teman-teman, lebih mudah lebih lebih konkret lah. Karena saya suka hal yang konkret-konkret aja lah, nggak usah terlalu pusing. Tapi saya juga paham teknikalnya. Teknikalnya teman-teman kalau mau ulik lebih dalam, ya benchmarking aja. Benchmarking ketika CTR, ATCR yang rasio-rasio, conversion rate, cost per acquisition-nya, kalau itu jauh di bawah standar, kill. Nah, itu dulu aja kalau saya bahas kalau saya bahas lebih lanjut akan panjang sekali, dan kalau teman-teman yang ingin tahu itu lebih lanjut saya rasa akan ngulik sendiri atau ya tanya saya aja lah, bisa tanya di cek di gadulazaki.com, di situ ada WhatsApp grup kita tiap hari Google Meet. Oke, ingat seikhlasnya. Kalau udah nggak ikhlas, move on atau arsip atau ganti atribut terserah. Dan kalau masih ikhlas lanjut terus sampai dapat 7 orderan saran saya, baru ganti ke GMP Max ROAS. Ingat poinnya, gendutin funnel. Kalau teman-teman kuat sampai 100 orderan, ya udah 100 orderan aja. Main auto, terserah. Makin gendut makin baik. Bagi saya 7 cukup. Kalau teman-teman mau, oke, saya mau kalau satu kayaknya ke satu orderan kedikitan. Dua menurut saya kedikitan. Mau tiga langsung ROAS ya monggo. Tapi semakin
semakin gendut funnelnya, semakin winning GMV Max ROAS-nya. Begitu juga kebalikannya, semakin kurus di fase GMV auto, GMV ROAS-nya akan semakin cepat tidak winning. Itu aja teman-teman video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa cek juga di gadgetaki.com, ada tools dan sebagainya. Dan kalau mau join sindikat dropship, cek aja di gadgetaki.com. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.